Bab 241. Buka mulut. Lin Hai melanjutkan dengan nada mencibir, sekarang kamu sudah tertangkap oleh aku, tidak akan semudah itu untuk mati. Untuk mencegahmu bunuh diri, aku akan memotong lidahmu dan mematahkan gigimu, mematahkan semua tanganmu, menikahkanmu dengan seorang pengemis jalanan. Walaupun kamu seorang gadis penghibur, tidak ada yang akan mengira kamu akan jatuh dalam keadaan seperti itu. Beginilah akibatnya jika kamu menjadi mata-mata di Daxia. Jangan harap aku akan bersikap baik kepada seorang mata-mata. Derajat, berani sekali kamu. Jika kamu berani melakukan hal ini, ayahku pasti akan mengirim pasukan untuk menyerang Daxia dan menangkapmu serta memotongmu. Daxia tidak akan sanggup menahan amarah Turkestan. Cao Yao mengumpat dengan keras, jika kamu tidak percaya padaku, baiklah, aku akan mengutus seseorang untuk mencari pengemis hari ini. Aku akan mencarikan orang yang paling jelek dan paling jorok untuk berbagi kamar denganmu. Setelah Lin Hai selesai berbicara, dia berkata kepada Wang Dayong, Dayong, pergi carikan pengemis paling jorok dan paling jelek di jalan. Bilang saja kamu akan mencarikan istri yang cantik untuk dia. Sambil berbicara, dia mengedipkan matanya kepada Wang Dayong. Wang Dayong mengerti apa yang dimaksud, dia menyetujuinya, dan berpura-pura meninggalkan sel Cao Yao langsung menjadi cemas. Jika memang begitu, itu akan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Tapi dia tidak bisa mengakhiri hidupnya karena sedang dibelenggu, sepertinya mereka telah mempersiapkan semuanya, dan telah membuat persiapan untuk mencegah dia mengakhiri hidupnya. Sepasang mata yang indah menatap Lin Hai dengan tajam, seolah memuntahkan amarah. Dia benar-benar menyesal tidak membunuh Lin Hai sebelumnya. Apa yang kamu inginkan? Kamu mengucapkan kata itu hanya untuk membuatku takut, kan? Katakan saja apa yang ingin kamu tanyakan, aku akan berjanji padamu. Hehe, bukankah lebih baik jika kamu bekerja sama lebih awal? Kalian orang Turkestan sering membakar, membunuh, dan merampok di Daxia kami, bahkan jika aku memperlakukan mata kalian seperti ini, itu tidak akan berlebihan, aku tidak memiliki kemampuan lain, aku hanya pandai menghukum setiap orang yang melanggar hukum. Lin Hai berkata dengan dingin, Cao Yao benar-benar takut Lin Hai akan semakin menggila. Dia memutuskan untuk mengungkapkan beberapa informasi kepadanya terlebih dahulu. Jika kamu ingin tahu siapa yang membocorkan informasi itu, aku bisa memberitahumu semuanya. Lin Hai duduk di kursi, menyilangkan kakinya dan berkata, baiklah, mari kita bicarakan, tetapi jangan mencoba menipuku. Aku akan menyelidikinya nanti, jika ketahuan kamu berbohong padaku, nasibmu akan 10 kali lebih menyedihkan. Karena aku sudah berjanji, maka aku tidak akan berbohong padamu. Tapi kamu harus berjanji untuk melepaskan belenggu ini dari tubuhku, penjara ini dijaga sangat ketat, tidak mungkin aku bisa melarikan diri, sangat melelahkan membawa rantai seberat ini, lihatlah, pergelangan tanganku sudah lecet semua. Cao Yao takut dia tidak mempercayainya, jadi dia mengangkat tangannya agar Lin Hai bisa melihatnya, jika kamu bisa memberiku informasi yang bagus, aku akan melepaskan belenggu dari tubuhmu. Lin Hai tahu bahwa dia tidak bisa memaksanya terlalu keras, dan dia harus memberinya hadiah yang manis setelah dipukuli. Kemudian, Cao Yao membicarakan masalah pengumpulan informasi. Tentu saja, hal yang paling penting masih belum diungkapkan, tetapi beberapa ikan kecil sudah dilepaskan untuk dilacak Lin Hai. Meskipun begitu, metode Cao Yao sangat mengejutkan Lin Hai, dia telah menyelidiki hampir seluruh keadaan di Daxia, terutama masalah pengangkutan makanan dan pakan ternak ke garis depan. Kapan bisa dikirim dan berapa banyak yang akan dikirim setiap kali, kapan akan terjadi kekurangan makanan. Dia mengetahui semua hal ini dengan jelas, meskipun Turkestan tidak bisa ikut campur dalam masalah ini, tapi pasokan makanan dan pakan ternak yang tidak mencukupi pasti akan memengaruhi moral para prajurit perbatasan. Tekanan pada jenderal di sana juga sangat besar, terutama ketika serangan sengit dilancarkan pada saat yang paling sulit. Akan sangat sulit bagi para prajurit untuk melawan, tidak heran Daxia selalu menderita kerugian besar dalam setiap kampanye militer. Ternyata inilah alasannya, para pejabat Daxia tidak bisa tutup mulut dan membocorkan semua informasi. Orang ini pantas mati, mereka tidak ada bedanya dengan seorang pengkhianat. Lin Hai menggertakkan giginya karena marah, jika bukan karena Lin Tiangui yang memimpin pasukan untuk bertahan, mungkin prajurit di perbatasan sudah akan kalah. Tentara Turkestan akan menyerang terus, dan rakyat Daxia akan menderita bencana yang tak terbayangkan. Meskipun dia tahu Cao Yao belum memberitahukan semuanya dengan detil, Lin Hai sudah sangat terkejut. Dia mencatat semua hal ini untuk diberikan kepada Gong Yanwu.
setelah dia memegang kendali penuh atas pemerintahan, dia akan mencari kesempatan untuk menangkap semua orang ini sekaligus. Setelah berbicara selama hampir 2 jam, Xiao Yao akhirnya menyelesaikan ceritanya. Demi melindungi dirinya, dia mengkhianati beberapa pejabat, karena jika Xiao Yao tidak memberikan informasi yang berguna, dia tidak akan bisa selamat dari Lin Hai. Baiklah, aku sudah menceritakan semua yang aku tahu. Sekarang kamu seharusnya sudah puas, kata Xiao Yao. Haha, apakah kamu yakin sudah mengatakan semuanya? Mungkin ada banyak hal penting yang mungkin tidak kamu ingat saat ini. Pikirkanlah baik-baik, aku harap aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan saat aku kembali lagi nanti. Setelah Lin Hai selesai berbicara, dia berdiri dan hendak pergi. Xiao Yao menghentikannya dan berkata, kamu sudah setuju untuk melepaskan belenggu ini. Oh, aku hampir melupakannya. Seseorang, lepaskan belenggunya dan pasang beberapa kunci lagi di pintu sel. Setelah Lin Hai menyelesaikan instruksinya, dia langsung pergi. Xiao Yao sangat marah. Dia merasa sangat ingin menghajar Lin Hai. Dia melakukan segala sesuatu dengan sangat hati-hati. Bisakah dia benar-benar melarikan diri dari penjara yang dijaga ketat seperti ini? Lin Hai mencatat semua yang terjadi selama interogasi kali ini. Dia menganalisisnya sendiri lagi. Beberapa informasi sudah ketinggalan zaman dan tidak berguna. Dia mencatat semua yang berguna, setelah menulis semuanya untuk diberikan kepada Gong Yanwu. Lin Hai kembali ke rumahnya. Lin Hai juga menginstruksikan secara khusus bahwa tidak seorang pun diizinkan untuk memeriksa Xiao Yao. Tentu saja, makanan yang diberikan untuk dia juga jauh lebih baik daripada makanan penjahat biasa. Bagaimanapun, dia adalah seorang putri. Dia tidak bisa benar-benar menyiksanya. Pada saat ini, berita bahwa Xiao Yao adalah seorang mata-mata dari negara musuh telah menyebar ke seluruh ibu kota, dan semua orang membicarakan hal ini. Sebagian orang menganggapnya tidak masuk akal, dan tidak mempercayainya. Mereka pikir itu adalah tuduhan palsu. Bagaimana mungkin wanita secantik itu adalah seorang mata dari negara musuh? Semua orang tahu bahwa dia adalah seorang gadis penghibur nomor 1 di ibu kota. Banyak orang yang begitu terobsesi dengannya sehingga mereka tidak percaya bahwa Xiao Yao akan melakukan hal seperti itu, karena kebanyakan orang berpikir bahwa kulit orang Turkestan pasti sangat kasar karena sering terpapar angin dan matahari. Kulit Xiao Yao sangat halus dan lembut, bagaimana mungkin dia adalah orang Turkestan? Tidak peduli apa yang dikatakan semua orang, Lin Hai tidak mengungkapkan berita penangkapannya. Dia masih merahasiakannya. Diumumkan kepada publik bahwa Xiao Yao telah melarikan diri. Ini juga akan mencegah para pembunuh datang untuk menyelamatkan. Setelah sampai di rumah, Qiaoer bergegas menyambutnya. Lin Hai telah sepakat untuk segera kembali, tetapi ternyata dia pulang telat. Qiaoer hanya bisa menunggu di rumah dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Bab 242. Pengakuan. Melihat Lin Hai, dia berjalan mengelilinginya dan memeriksanya dengan saksama. Lin Hai kebingungan. Apa yang terjadi? Apakah kamu sudah tidak mengenaliku setelah meninggalkan rumah? Tentu saja aku mengenalinya, tapi kamu pergi begitu lama, tidak terjadi apa-apa, kan? Qiaoer bertanya dengan ragu, tapi melihat penampilan Lin Hai yang kotor dan berdebu, sepertinya dia tidak baru pulang dari rumah bordil, dan tidak ada bau wanita lain yang tercium dari tubuhnya. Sepertinya dia sama sekali tidak pergi ke rumah bordil. Lin Hai menatap Qiaoer yang tampak sangat cemas, dan menjelaskan sambil tersenyum, kami hanya minum dan mengobrol, dan aku sudah hendak pulang. Tidak disangka, terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Hal itu membuat aku tidak bisa pulang. Qiaoer penuh sangat cemas setelah mendengar hal ini. Hal besar apa yang terjadi di rumah bordil? Sepertinya kamu sudah mendengarnya. Beritanya sudah menyebar ke seluruh ibu kota. Qiaoer menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku menunggu kamu di rumah dan tidak mendengar berita apapun. Begini, Nona Xiao Yao adalah seorang mata dari Turkestan. Kebenarannya sudah terungkap hari ini. Ketika rencana pembunuhan itu gagal, dia berusaha melarikan diri. Sebagai prefek Jingzhou, tentu saja aku harus segera menangkapnya. Lin Hai menjelaskan, ternyata dia adalah seorang mata. Bagaimana dia bisa ketahuan? Apakah dia ingin membunuh kamu? Apakah kamu terluka? Qiaoer langsung cemas dan memeriksa tubuh Lin Hai lagi, mencoba melihat apakah dia terluka. Aku tidak terluka, aku sudah waspada dan tidak minum anggurnya, jadi aku tidak apa-apa. Lagi pula, ilmu pedang kakak Yu sangat hebat, untung ada dia yang mampu menahan serangan pembunuh itu, itulah sebabnya aku aman. Qiaoer menghela napas lega sambil menepuk dadanya dan berkata,
menjadi pejabat terlalu berbahaya. Lebih baik mengundurkan diri dan menjalankan bisnis dengan tenang. Haha, bukankah kamu selalu berharap aku mengikuti ujian kekaisaran untuk menjadi pejabat? Mengapa sekarang kamu selalu menasihatiku untuk tidak menjadi pejabat? Lin Hai berkata sambil tersenyum. Dulu aku berpikir bahwa menjadi pejabat hanya bekerja melayani rakyat, dan tidak akan menghadapi hal yang begitu berbahaya, bahkan jika aku ingin kamu menjadi seorang pejabat dan membawa kehormatan bagi keluarga, kamu tidak perlu mempertaruhkan nyawamu untuk itu. Kiawer berkata dengan cemberut, tidak akan ada hal-hal berbahaya seperti itu lagi. Semua pembunuh di ibu kota telah disingkirkan, bahkan jika mereka yang bertahan hanya beberapa ikan dan udang kecil, mereka tidak akan berani melakukan gerakan besar lagi. Mulai sekarang, aku akan aman sebagai Jing Shaoyin. Lin Hai menjelaskan, apakah yang dikatakan kamu itu benar? Kiawer masih tidak begitu mempercayainya. Lin Hai mengangguk dan berkata, tentu saja benar, aku tidak akan berbohong padamu. Baiklah, kamu pasti lapar setelah sibuk seharian. Aku akan membuatkan makanan untukmu. Tunggu sebentar, kamu tidak harus melakukan hal kecil ini sendiri, biarkan orang lain yang melakukannya. Aku ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Lin Hai menarik Kiawer pergi, membiarkannya duduk di sebelahnya. Kiawer sangat kebingungan. Lin Hai jarang membicarakan hal dengannya dengan cara yang begitu serius. Jika ada sesuatu, langsung saja buat keputusan, tidak perlu berdiskusi denganku. Ini adalah urusan keluarga kita, jadi tentu saja aku butuh persetujuanmu terlebih dahulu. Derajat Kiawer semakin kebingungan setelah mendengar ini. Sejak kapan dia menjadi begitu penting? Selain merawat Lin Hai dengan baik di rumah, dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal lain, jadi apalagi yang perlu dia putuskan. Baiklah, bagaimana aku harus mengatakannya padamu? Aku merasa sedikit bersalah kepadamu. Ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, Lin Hai langsung menjadi bimbang, dia takut menyakiti Kiawer. Kiawer menatapnya, ragu untuk berbicara, tatapan matanya yang besar dan indah penuh dengan pertanyaan. Suamiku, jika ada sesuatu yang perlu dikatakan, katakan saja. Karena kita adalah suami istri, kita harus menghadapi masalah apapun bersama-sama. Ahem, apa pendapatmu tentang gadis itu, Lin Ruoxue? Dia cukup baik, meskipun dia putri seorang raja, dia berperilaku sangat sopan, meskipun aku berasal dari keluarga sederhana. Dia tidak pernah meremehkanku saat kami mengobrol, menurutku dia gadis yang cukup baik. Jawab Kiawer, tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menjadi sangat gugup, dia samar merasa situasinya tidak baik. Apakah terjadi sesuatu antara kamu dengan dia? Ahem, tidak terjadi apa-apa. Hanya saja ada beberapa perasaan yang berkembang. Lin Hai sudah mengambil keputusan, tetapi dia merasa sedikit bersalah saat mengatakan ini. Dia melihat wajah Kiawer langsung memucat, dia dengan cepat meraih tangannya dan berkata, jangan khawatir, bahkan jika aku menikahinya, aku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi selir. Kiawer sebenarnya telah merasakan hal ini sejak lama, jadi dia sangat khawatir. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Hai, dia tampak sangat tertekan. Dia adalah putri raja, kamu tidak bisa menikahinya ke dalam keluargamu sebagai selir. Suamiku, tolong biarkan aku menjadi selirmu dan biarkan dia menjadi istri utamamu. Aku bilang aku tidak akan membiarkanmu menjadi selir. Jika Ruoxue bisa masuk, kalian berdua akan memiliki status yang sama, kalian berdua adalah istri utama, dan tidak akan ada yang menjadi selir. Ini adalah pertama kalinya Kiawer mendengar pernyataan seperti itu, dia tampak tidak percaya, bagaimana ini mungkin. Aku mengatakan yang sebenarnya, aku tidak peduli apa kata orang lain, tetapi wanitaku tidak bisa dibagi menjadi status tinggi dan rendah, tentu saja, aku akan menikahinya hanya setelah mendapatkan persetujuanmu. Lin Hai memegang tangan Kiawer dengan tulus, berusaha sebaik mungkin agar dia tidak salah paham. Tetapi bahkan jika itu masalahnya, sang raja juga tidak akan setuju. Lagi pula, apakah kamu sudah membicarakan masalah ini dengan Ruoxue? Apakah dia bisa sejajar dengan orang sepertiku setelah menikah dan masuk ke keluarga ini? Kami sudah membicarakannya. Ruoxue sebenarnya sangat khawatir dengan pendapatmu. Dia takut masalah ini akan menyakitimu dan lebih takut lagi membuatmu khawatir. Sebenarnya, kalian berdua adalah gadis baik. Salahku karena tidak puas dengan satu orang saja. Lin Hai langsung merasa tertekan saat melihat Kiawer. Dia benar-benar sudah menjadi seorang bajingan karena masih menggoda wanita lain meskipun dia sudah memiliki istri yang baik.
Jika kamu berpikir begitu, maka aku tidak keberatan. Kiawer akhirnya memutuskan, sebenarnya, dia sudah siap secara mental untuk hal semacam ini, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Dia takut Lin Hai akan menikahi gadis kaya dan meninggalkannya. Inilah yang paling dikhawatirkan Kiawer. Jika Lin Hai selalu menaruhnya di dalam hatinya, Kiawer tidak akan keberatan menikahi wanita lain. Lagi pula, setelah menghabiskan waktu yang lama dengan Lin Ruoxue, dia merasa bahwa Lin Ruoxue bukanlah wanita yang jahat karena mereka saling mencintai. Maka dia tidak keberatan, itu jauh lebih baik daripada menikahi wanita yang bersaing untuk mendapatkan status. Bab 243, Ketulusan Kiawer. Lin Hai memberitahu Kiawer apa yang dipikirkan Lin Ruoxue, dan pada saat ini Kiawer merasa lega. Kalau begitu, kamu harus segera menikahinya dan membawanya pulang. Bukannya aku tidak mengizinkan kamu menikah lagi, tapi aku takut kamu tidak akan menyukaiku lagi setelah menemukan kekasih baru. Kata Kiawer, siapa yang bilang begitu? Tidak peduli siapa yang aku nikahi, kamu akan selalu menjadi orang terpenting di hatiku, tidak ada yang bisa menggantikanmu di hatiku. Sebagai istrinya yang telah berbagi suka dan duka, Lin Hai tentu tidak akan mengecewakannya. Baiklah, aku tidak akan mengkhawatirkan hal ini lagi. Faktanya, kita sudah bersama begitu lama dan aku masih belum bisa melahirkan anak untukmu. Apakah itu benar-benar kekuranganku? Kiawer merasa khawatir, seperti kata pepatah. 3 perbuatan tidak berbakti adalah tidak memiliki keturunan dan itu adalah yang terburuk dari semuanya. Sebagai seorang wanita, keinginan terbesar adalah melahirkan anak agar suaminya dapat mewarisi bisnis keluarga. Namun setelah sekian lama bersama, perutnya masih kempes dan dia sama sekali tidak bisa hamil. Kiawer tidak dapat menahan rasa cemasnya. Kamu sehat, sehat saja, jangan khawatir. Biarkan saja semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Melahirkan anak terlalu dini tidak baik untuk kesehatanmu, kita masih sangat muda, mengapa kita harus terburu-buru untuk memiliki anak? Hal itu pasti akan datang di saat yang tepat. Lin Hai berkata dengan nada menghibur. Baiklah kalau begitu, kamu harus segera menyiapkan hadiah pertunangan dan pergi ke kediaman raja untuk melamar. Seorang wanita kaya tidak bisa terus menunggu seperti ini. Kata Kiawer, tidak semudah yang kamu katakan, jika dia adalah putri dari keluarga lain, itu akan tidak masalah. Bagaimanapun, dia adalah putri dari keluarga raja, selain itu, masalah ini harus menunggu sampai sang raja kembali dari medan perang, dan aku akan membahasnya dengan saksama. Masalah ini harus ditangani perlahan, tidak perlu terburu-buru, karena kamu tidak keberatan, kalian bisa mengobrol dan memupuk hubungan. Ya, itu masuk akal. Besok, mintalah Ruoxue untuk datang makan malam di sini, lagi pula, dia sendirian di rumah sepanjang hari, hanya ada para pelayan, dan tidak ada yang bisa diajak mengobrol, mintalah dia ke sini, setidaknya dia bisa punya teman bicara. Kiawer benar-benar tidak khawatir lagi bahwa Lin Ruoxue akan bersaing dengannya untuk mendapatkan status yang lebih tinggi, dia telah diterima sepenuhnya. Baiklah, saat aku bertemu dengannya lagi, aku akan mengundangnya ke rumah kita. Lin Hai menarik Kiawer ke dalam pelukannya, mereka berdua saling berbisik kata manis. Keesokan harinya, Lin Hai pergi ke kantor surat kabar. Skala surat kabar kini telah berkembang beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya, dan penjualan surat kabar sangat bagus. Banyak orang sudah terbiasa membaca surat kabar setiap hari, dan mereka merasa tidak nyaman jika tidak membacanya. Selain itu, penjualan lotre juga semakin meroket. Banyak orang berharap membeli tiket lotre untuk mengubah hidup mereka dan bisa menjadi kaya. Oleh karena itu, distribusi lotre dan surat kabar sudah dipisahkan menjadi 2 bisnis. Karena peristiwa Xiaoyao, penjualan surat kabar meningkat drastis. Di saat sedang ada banyak berita, surat kabar akan diterbitkan setiap hari, bukan 2 hari sekali, karena bisa menghasilkan uang. Putri Chenxi pasti tidak akan melepaskan kesempatan yang bagus seperti itu. Dia akan meminta para pekerja untuk menata dan mencetaknya secepat mungkin. Melihat mereka begitu sibuk, Lin Hai merasa sedikit canggung. Dia melangkah maju dan bertanya, bukankah kita sudah setuju untuk membiarkan orang lain menangani masalah ini? Mengapa kalian masih melakukannya sendiri? Kita tidak bisa terus seperti ini. Karena semakin banyak hal terjadi, maka akan semakin banyak pekerjaan di sini. Kalian berdua tidak akan mampu bertahan jika begini. Terus, bagaimana bisa kami tidak membantu di sini? Biasanya, kami sudah menyerahkan semuanya kepada para pekerja untuk mengerjakan semuanya, tetapi setelah insiden Xiaoyao, penjualan koran langsung meningkat tajam. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk memanfaatkan momentum ini.
kita bisa mencetak beberapa eksemplar lagi untuk dijual sebanyak mungkin. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang sangat memprihatinkan bagi orang-orang di ibu kota. Lin Ruoxue berkata, sudah kukatakan kepada kalian berdua, jika pekerjaan semakin sibuk, kumpulkan lebih banyak orang lagi. Ada banyak pelajar yang tidak lulus ujian, dan mereka semua berharap untuk mendapatkan pekerjaan, tidak masalah untuk mengeluarkan sedikit uang. Mulai sekarang, kalian berdua akan bertanggung jawab atas semua ini dan bisa mendelegasikan tugas kalian kepada orang lain. Kalian tidak bisa terus-menerus sibuk seperti ini. Lin Hai menasihati, Putri Chenxi meregangkan tubuh dan berkata, karena bos sudah berkata begitu, mari kita istirahat dulu. Namun, akan sangat bermanfaat bagi bisnis kita jika ada berita perkembangan si pelacur ini. Cepat beritahu kami bagaimana kamu bisa mendapatkan bukti. Kami baru saja menulis berita ini, dan pasti akan ada banyak orang yang ingin mengetahuinya. Informasi orang dalam sangat populer sekarang. Putri Chenxi duduk, dan bertanya kepada Lin Hai, dia juga sudah menyiapkan pena dan kertas untuk mencatatnya. Lin Hai melihat ekspresinya yang suka bergosip dan tidak berdaya, setelah mengelola surat kabar dalam waktu yang lama, tampaknya dia menjadi sangat suka bergosip dan ingin tahu tentang segala hal. Lin Hai hanya melebih-lebihkan apa yang terjadi kemarin, dia juga sengaja melebih-lebihkan betapa kritisnya situasi saat itu. Tentu saja, fakta bahwa Xiao Yao sudah ditangkap bersifat rahasia dan tidak bisa diberitahukan kepada mereka. Meski begitu, mereka berdua masih sangat terkejut. Situasinya sangat kritis, sepertinya kamu tidak boleh sendirian lagi. Kamu harus ditemani oleh penjaga, ini terlalu berbahaya. Jika pihak lain juga ingin membunuh Tuan Yu, bukankah kalian akan berada dalam bahaya? Lin Ruoxue ketakutan dan berkeringat dingin, dia menatap Lin Hai dengan cemas. Aku tidak akan pernah mengambil risiko lagi. Aku akan membawa penjaga kemanapun aku pergi. Demi keamanan, kan, kata Lin Hai sambil tersenyum. Itu benar, apapun yang kamu lakukan, kamu harus menjaga keselamatanmu sendiri terlebih dahulu. Putri Chenxi tidak tahan melihat mereka berdua begitu mesra. Oh, kurasa kalian berdua benar-benar hebat. Kenapa kalian tidak keluar dan mengobrol berdua saja? Aku akan datang ke rumahmu untuk makan malam setelah aku selesai menulis naskah ini. Putri Chenxi berkata dengan keras. Lin Ruoxue tersipu malu. Lin Hai sudah menunggu Putri Chenxi mengatakan hal ini. Kalau begitu, aku akan membawa Ruoxue pergi dulu. Kita akan makan malam di rumahku dan aku jamin kamu pasti akan puas. Lin Hai menarik Lin Ruoxue keluar tanpa ragu. Lin Ruoxue tidak tahu apa yang sedang terjadi dan sangat kebingungan. Apakah kamu datang ke sini hanya untuk menemuiku? Ya, ada sesuatu yang penting yang harus kukatakan padamu. Lin Ruoxue sangat bingung, apa hal penting apa? Ayo, naik kereta dulu, aku akan memberitahumu. Lin Hai menarik Lin Ruoxue untuk masuk ke kereta kuda, dia menatapnya dengan serius dan berkata, kemarin aku sudah memberitahu Kiaoer tentang hubungan kita, dan Kiaoer juga sudah menyetujui pernikahan kita, setidaknya sekarang kita sudah setengah jalan menuju kesuksesan. Aku akan mengajakmu makan malam di rumahku hari ini, kalian berdua bisa mengobrol dan menjalin keakraban di waktu yang sama. Bersambung